Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam kelas online sekolah minggu pada minggu ini. Bagi doa permulaan, mari saya pimpin anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulakan ibadah kami. Biarlah Engkau menyertai dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kunci tangan dan mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, ajari kami untuk sentiasa memuji memuliakan nama-Mu serta mengucap syukur. Dan paling penting, ajari kami Tuhan untuk memberi bukan sahaja dari segi uang ringgit dan material, tetapi juga memberikan sepenuhnya hati kami untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, agar uang persembahan ini menjadi berkat untuk persekutuan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saling melengkapi.
Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami agar firman-Mu dapat difahami dan dapat mengajar kami semua. Dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil daripada teks Markus pasal 1 ayat 16 hingga 18. Yesus memanggil Petrus dan Andreas. Adik-adik, coba bayangkan Anda berada di tepi Tasik. Apa yang akan Anda buat? Mandi, memancing, selfie, ataupun menikmati pemandangan? Cerita minggu ini ada kaitan dengan peristiwa yang terjadi di kawasan Tasik. Ada dua orang adik-beradik bernama Petrus dan Andreas. Mereka adalah nelayan ataupun penjala ikan. Rumah mereka berdekatan dengan Tasik Galilea. Pada satu hari, Yesus melalui Tasik Galilea. Dia berjalan bersendirian. Tiba-tiba, Yesus nampak Petrus dan Andreas sedang berusaha menangkap ikan dengan jala mereka. Yesus memanggil mereka dan berkata, "Hai Petrus, hai Andreas, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala insan manusia." Petrus dan Andreas mendengar dan mengenal suara Yesus, karena sebelumnya mereka pernah berjumpa dengannya. Mereka berdua bersedia mengikuti Yesus dan belajar daripadanya. Mereka akan pergi kemana saja Yesus memimpin mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan mengikuti Yesus. Orang yang ikut Yesus dipanggil murid Yesus. Maka Petrus dan Andreas adalah murid-murid Yesus yang pertama. Sebelum ini, mereka adalah penjala ikan atau nelayan. Tapi sekarang, mereka mengikuti Yesus untuk mencari orang untuk percaya Tuhan Yesus dan menjadi murid-murid Yesus. Maukah kamu ikut Yesus dan menjadi muridnya? Objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita tahu bahwa murid Yesus yang pertama yaitu Petrus dan Andreas, yaitu penjala ikan yang menjadi penjala orang bersama Yesus. Kedua, yakin bahwa Yesus memilih kita sebagai murid-muridnya, seperti Petrus dan Andreas hanya nelayan biasa. Mereka ikut Yesus dan menjadi muridnya. Ketiga, kita ikut panggilan Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus dan mempelajari firman-Nya. Contohnya, baca Alkitab, doa, dan pergi ke sekolah minggu. Itulah firman Tuhan yang diambil daripada teks Markus 1 ayat 16 hingga 18. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kami mendengar firman-Mu. Berkatilah orang-orang yang mendengar supaya mereka faham dan mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan. Yesus sangat cinta pada saya, oh giranglah. Markus bab 1 ayat 17. Yesus berkata, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala insan." Tuhan memberkati. Bila kau ikut
Anak-anak, kita tunduk kepala untuk doa berkat. Bapa di surga, sekali lagi kami berterima kasih karena Engkau menyertai sepanjang ibadah kelas sekolah minggu online pagi ini. Terima kasih kami dapat menikmati dan menghayati firman-Mu Tuhan yang pastinya menjadi makanan rohani kami setiap waktu dan juga penuntun di dalam kehidupan kami sehari-harian. Berkati di tahun 2023 ini, baik di dalam takwim pelayanan kanak-kanak PCS Paroki Matunggung maupun di dalam pekerjaan kami, kesehatan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan pergumulan kami. Engkau tolong kami melancarkan setiap rancangan kami, agar kami tetap berpegang teguh pada rancangan-Mu yang jauh lebih mulia. Berkati pelayanan kanak-kanak PCS Paroki Matunggung ini dengan kedamaian. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, agar kami sentiasa bertahan melayani di tengah-tengah cabaran di tahun 2023 ini. Ampunilah dosa-dosa kami, dan jadikanlah kami pelayan yang tetap setia melayani-Mu sampai kedatangan-Mu kali kedua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persuk Tuhan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari anak-anak dan semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin.